Baik, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan anugerahnya sehingga saya boleh menyelesaikan proposal penelitian saya yang berjudul Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce berbasis smart contract, tinjauan hukum di Indonesia. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jonathan Fabio Nelwan, asal dari kelas D dengan NIM 2502 1106 0140 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Manado. Oke, kita masuk pada halaman selanjutnya. Yang pertama, pada latar belakang dan konteks masalah. Tantangan hukum dalam transformasi e-commerce. Perkembangan teknologi digital telah mengubah perdagangan di mana e-commerce di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 200 juta penduduk Indonesia aktif dalam transaksi online, yang menciptakan tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Nah, di tengah pesatnya perkembangan ini, muncullah teknologi blockchain dan smart contract yang menawarkan sistem transaksi yang lebih efisien dan transparan. Nah, pada bagian konflik prinsip perlindungan dan konsumen, smart contract adalah kontrak digital yang dieksekusi secara otomatis berdasarkan kode pemrograman yang sifatnya tidak dapat diubah atau immutability dan berjalan otomatis atau self-executing yang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan hak-hak konsumen seperti hak untuk membatalkan transaksi atau hak atas ganti rugi mungkin sulit diwujudkan dalam sistem smart contract. Atas dasar itulah, penelitian ini penting dilakukan guna untuk mengkaji kesenjangan antara perkembangan teknologi smart contract dengan kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Next slide. Kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, bagaimana karakteristik teknik smart contract berpotensi mempengaruhi pemenuhan hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, sejauh mana efektivitas regulasi hukum yang ada di Indonesia dalam melindungi konsumen pada transaksi berbasis smart contract. Yang ketiga, langkah-langkah hukum apa yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi kesenjangan regulasi ini. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak karakteristik smart contract terhadap hak-hak konsumen yang mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku dan merumuskan rekomendasi kebijakan umum. Next slide. Kita masuk pada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian terbagi dua, yaitu manfaat teoritis, yaitu mengembangkan wawasan hukum teknologi informasi dan memperkaya literatur mengenai regulasi smart contract di Indonesia. Kemudian ada manfaat praktis. Manfaat penelitian ini memberikan panduan bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan regulasi bagi pelaku usaha dalam mengembangkan sistem yang sesuai hukum, serta bagi konsumen dalam meningkatkan kesadaran tentang hak dan risiko dalam transaksi digital. Kita masuk pada kajian pustaka, penelitian yang relevan, dan gap. Nah, yang pertama, temuan atau penelitian yang terdahulu mengatakan bahwa regulasi smart contract di Indonesia masih belum spesifik dan masih mengandalkan aturan hukum perjanjian konvensional. Nah, tantangan hukum yang sering diidentifikasi meliputi kesulitan pembatalan transaksi dan pertanggungjawaban hukum. Secara internasional, kritik diarahkan pada
konsep kode is law yang menyarankan agar pertimbangan hukum diintegrasikan dalam desain teknis. Kemudian ada kesenjangan penelitian atau gap, yang dimana belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis setiap karakteristik teknis smart contract secara spesifik terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, observasi awal, rendahnya literasi teknologi di tingkat pengguna juga menjadi perhatian. Nah, dari 15 pedagang UMKM di Manado yang diwawancarai, 12 masih menggunakan e-commerce, tetapi tidak ada yang memahami konsep smart contract. Dan lanjut pada landasan teori utama, di sini teori utama terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada teori perlindungan konsumen. Didasarkan pada konsep ketidakseimbangan kekuatan antara konsumen dari pihak yang lemah dan juga pelaku usaha yang mewajibkan negara memberikan perlindungan khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang kedua, teori smart contract dan blockchain. Smart contract adalah protokol komputer yang dieksekusi secara otomatis. Dan karakteristik penting yang dikaji adalah otonomi immutability atau sulit diubah, desentralisasi, dan self-executing. Yang ketiga, ada teori hukum dan teknologi. Relevan melalui konsep regulatory gap yang dimana perkembangan teknologi melampaui kemampuan hukum untuk mengaturnya. Kemudian teori yang terakhir ada teori kontrak elektronik. Dan Undang-Undang ITE mengakui bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak hukum konvensional yang sepanjang memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan hukum. Kita lanjut pada metode penelitian dan jenis dan serta pendekatannya yang ada. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokusnya adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan juga doktrin-doktrin yang relevan. Kemudian ada metode penelitian, yaitu menggunakan studi kepustakaan. Nah, metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis seperti peraturan, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum. Kita masuk pada metode penelitian, yaitu pada bagian sumber dan instrumen. Nah, subjek penelitian atau bahan hukum itu ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Dan bahan hukum sekunder ada jurnal ilmiah, buku teks, hasil penelitian, dan putusan pengadilan. Nah, instrumen penelitian itu adalah peneliti sendiri atau human instrument. Instrumen pendukung mencakup lembar analisis dokumen, perangkat lunak seperti aplikasi Mendeley, dan database online seperti Google Scholar. Kemudian kita lanjut pada teknik analisis dan penutup. Nah, teknik analisis data. Nah, data dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan konten analisis, yaitu proses analisis meliputi reduksi data, seleksi data relevan, penyajian data, atau organisasi naratif, dan penarikan kesimpulan. Nah, kemudian interpretasi hukum. Analisis hukum menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Nah, triangulasi sumber digunakan untuk memvalidasi semua temuan yang ada.
Nah, demikianlah pemaparan singkat mengenai proposal penelitian saya, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak karakteristik smart contract dan merumuskan rekomendasi kebijakan hukum demi menjamin perlindungan konsumen yang komprehensif. Dan saya berharap presentasi ini dari proposal saya yang saya telah buat boleh bermanfaat dan menjadi dasar bagi penelitian yang lebih lanjut. Nah, atas segala perhatian yang Bapak Ibu atau mungkin saudara dan teman-teman luangkan, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten video berikutnya.